Objek wisata kedua hari ini namanya Kompleks Candi Arjuna. Kenapa di sini namanya Kompleks Candi Arjuna ya? Jadi alasannya dikarenakan di dalam satu area itu ada 5 bangunan candi, tepatnya ada candi yang namanya Arjuna. Kenalan dulu sama Arjunanya. Kenalan dulu sama candinya yang paling dekat sama kita. Ada 2 candi saling berhadapan. Dimulai yang tinggi namanya Arjuna, depannya yang bentuknya lebih kecil tuh namanya Candi Semar. Kemudian di sebelah sana ada 3 candi berderet. Dimulai dari candi yang sedang ada kayu-kayunya itu, kebetulan candinya sedang dalam proses pemugaran. Jadi candi diperlukan untuk dipugar karena untuk mengganti batu yang sudah tidak layak akan diganti dengan batu yang baru supaya candinya tetap kokoh atau awet gitu. Itu namanya Candi Sri Kandi yang sedang dipugar. Kemudian di sebelahnya yang tinggi namanya Puntadewa, yang paling ujung namanya Candi Sembadra. Nah, candi-candi ini merupakan candi Hindu yang dikatakan termasuk candi tertua di Pulau Jawa. Karena dibangun pada masa Kejayaan Mataram oleh dinasti Sanjaya atau dinasti yang pertama pada tahun 809 Masehi. Jadi kalau misalkan panjenengan pernah ke Borobudur, kalau dibandingkan dengan Borobudur itu lebih tua Candi Arjuna ini. Karena Borobudur itu sudah dibangun dinasti yang kedua, yaitu Sailendra yang sudah beragama Buddha. Kalau sini kan dinasti yang pertama, yaitu Sanjaya. Kemudian candi ini ditemukan pada tahun 1814, namun baru digali tahun 1856 pada masa penjajahan Belanda. Ketika digali itu tidak ada petunjuk namanya sama sekali, bahkan sampai sekarang ya. Nah, untuk nama Arjuna, Sembadra, dan yang lainnya itu adalah nama pemberian dari masyarakat sekitar sini. Karena ini merupakan candi Hindu, jadi masyarakat sekitar ngasih namanya dari tokoh pewayangan. Nah, kenapa di dia banyak situs candi ya? Ada sekitar 400 situs candi yang ditemukan, tapi tidak semuanya dalam keadaan utuh. Itu ada yang cuma ditemukan sisa-sisa bangunan bagian pondasi bawahnya atau tersisa sisa-sisa bangunan runtuhannya gitu. Tidak seperti Kompleks Candi Arjuna ini. Itu karena di Dieng dahulu adalah tempat yang digunakan untuk pusat religi bagi umat Hindu. Jadi kalau sekarang mungkin Hindu ya Bromo, Hindu itu Bali. Tapi kalau sekarang kalau dulu Dieng juga digunakan sebagai pusat religi bagi umat Hindu. Bahkan yang ada di Dieng itu dari kasta yang tertinggi, yaitu Brahmana dan kasta Ksatria. Nah, kalau ditanya Dieng sekarang masih ada nggak Hindunya? Jawabnya sudah tidak ada, karena ketika masa kejayaan Islam masuk ke tanah Jawa, menyebarkan Islam di Dieng, orang-orang Hindu yang mau masuk Islam mereka tetap berada di Dieng. Tapi yang tidak mau masuk Islam, mereka akhirnya pergi meninggalkan Dieng, pergi ke arah timur. Di antaranya itu ada di daerah Semarang, yaitu di Candi Gedong Songo atau daerah Bandungan. Kemudian ke timur sampai ke Bromo, dekat sama Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satunya pindahan dari sini juga, makanya di Bromo itu banyak Hindunya sampai sekarang ya. Kemudian sampai ke Bali juga. Nah, di Bali juga ada 2 versi Hindu, yaitu Hindu asli Bali dan Hindu Jawa. Kalau perbedaannya itu, kalau Hindu Bali itu yang ada orang meninggal, jenazahnya hanya ditaruh di bawah pohon kemenyan seperti di Trunyan. Tapi yang Hindu Jawa itu yang sudah menggunakan ngapen atau pembakaran jenazah. Nah, ini sedikit informasi saja dari saya. Nanti yang masih penasaran dengan Dieng, dengan Candi Arjuna, nanti bisa ditanyakan langsung ke saya. Untuk mempersingkat waktu, kita foto bareng-bareng serentak deh. Silakan Bapak Ibu membentuk setengah lingkaran di sebelah sini, biar background kelima candinya kelihatan. Senternya atau tengahnya ada di posisi saya. Nanti di samping kanan kiri boleh diisi.